Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Rahmani dengan NIM 6324061. Materi yang akan saya sampaikan adalah barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu, terdiri dari barisan aritmatika atau barisan hitung dan barisan geometri atau barisan ukur. Rumus yang digunakan dalam barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Dengan A adalah suku pertama dalam barisan dan B adalah beda atau selisih. Cara mencari B adalah UN dikurang UN min 1. Selanjutnya ada rumus barisan geometri sebagai berikut. Dengan R di sini adalah rasio. Cara mencari rasio adalah UN per UN min 1. Selanjutnya ada deret, yaitu jumlah suku-suku dari barisan bilangan. Terdiri dari deret aritmatika dan deret geometri. Rumus yang digunakan dalam deret aritmatika adalah sebagai berikut. Lalu, rumus deret geometri adalah sebagai berikut. Jika rasionya kurang dari 1, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Jika rasionya lebih dari 1, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Perbedaannya adalah hanya di sini yang 1 min R pangkat N jika rasionya kurang dari 1, jika rasionya lebih dari 1 maka R pangkat N min 1. Hal ini digunakan agar tidak menjadi negatif. Selanjutnya, ada penerapan barisan dan deret. Dalam penerapan barisan dan deret ini biasanya menggunakan rumus bunga pinjaman, bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk. Bunga pinjaman rumusnya adalah sebagai berikut, dengan I adalah bunga, P adalah pokok pinjaman, R tingkat suku bunga, T lama pinjaman. Kalau dalam bunga majemuk rumusnya sebagai berikut, dengan F adalah nilai akumulasi pada akhir periode tahun ke N, P di sini adalah pokok pinjaman, I di sini adalah tingkat suku bunga, M adalah periode pembungaan bunga dalam setahun, dan N adalah lama pinjaman. Lalu, dalam mode pertumbuhan penduduk ada dua rumus. Jika ada kenaikan penduduk dan ada penurunan penduduk, rumusnya sebagai berikut. Lanjut ke soal. Contoh soal barisan deret dan penerapannya. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Di dalam soal ini, diketahui A-nya atau U1-nya adalah 8. Dan cara mencari beda, U2 kurang U1 berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7. Setelah sudah mengetahui semua ini, masukkan ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Masukkan angka yang diketahui ini ke dalam rumus di sini, dan akan menghasilkan 120. Maka, suku ke-17 dalam soal berikut ini adalah 120. Lanjut, soal yang kedua seperti berikut. Nah, dalam soal ini diketahui A-nya adalah 50, dan untuk mencari rasio adalah U2 per U1. Makanya 10 per 50. Jika disederhanakan menjadi R sama dengan 1 per 5. 1 per 5 ini adalah kurang dari 1. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu, angka-angka yang diketahui dalam soal, masukkan ke dalam rumus dan akan menghasilkan 62,48 dan jika dibulatkan menjadi 63. Jadi, jumlah suku kelima adalah 62,48 atau 63. Lanjut soal ketiga sebagai berikut. Dalam soal diketahui A-nya adalah 50, B-nya adalah 5, dan N-nya adalah 10. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Lalu, angka yang diketahui ini masukkan ke dalam rumus dan akan menghasilkan 725. Oleh karena itu, total produksi lagu produser tersebut pada tahun ke-10 ia berkarya adalah 725 lagu. Selanjutnya, soal keempat tertulis seperti berikut.
Di dalam soal diketahui pokok pinjamannya adalah 50 juta dengan I-nya 4% per tahun atau 0,04, N-nya adalah 10 tahun. Dan di sini tertulis Haris ingin pembayaran bunganya dilakukan per 6 bulan sekali. Oleh karena itu, N-nya sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Lalu setelah diketahui semua ini, masukkan ke dalam rumus F sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M tutup kurung pangkat M kali N. Masukkan semua yang diketahui ini ke dalam rumus dan akan menghasilkan 74.297.369,8 ribu. Jadi, jumlah uang yang harus dikembalikan Wisnu kepada Haris adalah 74.297.369,8 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dengan NIM 63240677. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi yaitu limit. Konsep limit itu sendiri menggambarkan suatu nilai atau pendekatan apabila variabel dalam fungsi tersebut semakin mendekati suatu nilai tertentu. Dengan rumus lim fx x mendekati a sama dengan L. Persamaan di atas dapat dinyatakan menjadi limit fungsi fx mendekati bilangan L jika x mendekati a. Hal ini menunjukkan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati a yang dinyatakan dalam sebuah nilai L yang terletak pada sumbu vertikal L dan a merupakan bilangan. Limit terbagi menjadi dua, yaitu limit kiri dan kanan. Limit kiri adalah pendekatan limit dari arah kiri nilai batas yang lebih rendah, sedangkan limit kanan adalah pendekatan limit dari arah kanan nilai batas yang lebih tinggi. Penggambaran limit kiri adalah lim fx x mendekati a minus sama dengan L. Sedangkan limit kanan adalah lim fx x mendekati a plus sama dengan L. Jika a sebesar 2, maka limit kiri adalah didekati dengan angka yang lebih kecil seperti 1,95, 1,99, dan seterusnya hingga mendekati 2 dengan derajat ketelitian yang tinggi. Sementara limit kanan didekati dengan angka yang lebih besar seperti 2,05, 2,01, 2,001, dan seterusnya. Berikut ada contohnya, yaitu tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai limit atau tidak. Dengan contoh soal fx sama dengan x plus 2 untuk x mendekati 1. Di tabel di atas dapat dinyatakan bahwa fx menuju 3 saat x mendekati 1, baik dari kiri maupun kanan. Karena limit kiri dan kanan ada dan bernilai sama, maka limit fx x plus 2 di x sama dengan 1 ada. Dengan demikian, limit x mendekati 2, x plus 2 sama dengan limit x mendekati 2 minus x plus 2 sama dengan limit x mendekati 2 plus x plus 2 sama dengan 3. Berikut ada cara menghitung limit fungsi. Yang pertama ada substitusi langsung. Dengan contoh yang pertama, limit x mendekati 5 dalam kurung 2x min 1 sama dengan 2 dalam kurung 5 dikurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Contoh yang kedua, limit x mendekati 2 dalam kurung x pangkat 2 min 3x plus 1 yaitu 2 pangkat 2 minus 3 dalam kurung 2 plus 1 yaitu 4 dikurang 6 tambah 1 hasilnya minus 1. Kedua ada pemfaktoran dengan contoh soal lim x mendekati 3 x min 3 per 2 x min 6 sama dengan 3 dikurang 3 per 2 dalam kurung 3 dikurang 6 sama dengan 0,0. Mengapa hasilnya 0,0? Karena ini menggunakan cara substitusi langsung. Masuk ke cara pemfaktoran, yaitu limit x mendekati 3 x min 3 per 2 x min 6 sama dengan limit x mendekati 3 x min 3 per 2 dalam kurung x min 3. Kita akan coret karena sama dengan limit x mendekati 3 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Ketiga, ada perkalian faktor sekawan dengan contoh soal limit x mendekati 0 x per akar x ditambah 4 dikurang 2 sama dengan limit x mendekati 0 x per akar x ditambah 4 dikurang 2 dikali akar x plus 4 plus 2 per akar x plus 4 plus 2 sama dengan limit x mendekati 0 x dalam kurung akar x plus 4 plus 2 per x plus 4 tutup kurung min 4 dengan lim x mendekati 0 x dalam kurung akar x plus 4 plus 2 per x. Limit x mendekati 0 dalam kurung akar x plus 4 plus 2 sama dengan akar 0 plus 4 plus 2. Hasilnya akar 4 plus 2 yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada kaidah-kaidah limit. Yang pertama yaitu limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Dengan rumus limit k sama dengan k dengan x mendekati a. Contoh, limit 10 sama dengan 10 dengan x mendekati 1. Kedua ada jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n dan n lebih besar dari 0. Maka limit x pangkat n sama dengan an dengan x mendekati a. Contoh, limit x pangkat 4
X mendekati A sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang ketiga, limit dari penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Dengan rumus, limit X mendekati A dalam kurung fx plus minus gx sama dengan limit X mendekati A fx plus minus limit gx X mendekati A. Contoh, limit X mendekati 1 dalam kurung 3x plus 4x sama dengan limit X mendekati 1 3x sama dengan limit 4x X mendekati 1, yaitu 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1, yaitu 7. Yang keempat, limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari fungsi-fungsinya dengan rumus limit X mendekati A sama dengan fx dikali gx sama dengan limit X mendekati A fx dikali limit gx dengan X mendekati A. Dengan contoh soal, limit X mendekati 2, 4x dalam kurung 2x ditambah 3, yaitu limit X mendekati 2, 4x dikali limit 2x plus 3 dengan X mendekati 2. Hasilnya 4 dikali 2 kali 2 dalam kurung 2 ditambah 3, hasilnya 8 dikali 7, yaitu 56. Yang kelima, ada limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit fungsi dengan rumus limit k dalam kurung fx dengan x mendekati a sama dengan k dikali limit fx x mendekati a. Contoh soalnya yaitu limit x mendekati 2, 4x dalam kurung 2x plus 3, 4 dikali limit x mendekati 2 dalam kurung 2x plus 3, yaitu 4 dikali 2 dalam kurung 2 ditambah 3, hasilnya 4 dikali 4 ditambah 3, itu 4 dikali 7, hasilnya 28. Yang keenam, ada limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsi-fungsinya dengan syarat limit fungsi pembagi tidak sama dengan 0. Dengan contoh soal, limit x mendekati 1, 5x plus 1 per 3x min 1 sama dengan limit 5x plus 1 dengan x mendekati 1 per limit 3x min 1 x mendekati 1 sama dengan 5 dalam kurung 1 per 1 per 3 dalam kurung 1 min 1 sama dengan 6 per 2, yaitu hasilnya 3. 7. Ada limit dari suatu fungsi pangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Dengan contoh soal, x mendekati 2 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 2 sama dengan limit x mendekati 2 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 2 sama dengan 2 dalam kurung 2 plus 3 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 49. Yang terakhir, ada limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Contoh soalnya yaitu limit akar dalam kurung 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan akar limit dalam kurung 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 2 dalam kurung 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 4 plus 1 pangkat 2, yaitu akar 25, yaitu 5. Selanjutnya ada latihan soal. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk setiap tahun dirumuskan dengan fx sama dengan akar 1 per 2 x pangkat 2 min 3x ditambah 5 dengan fx dalam persen dan x dalam tahun. Pertumbuhan penduduk mendekati tahun kelima adalah titik-titik persen. Diketahui fx sama dengan akar 1 per 2 x pangkat 2 min 3x plus 5. Limit x mendekati 5 akar 1 per 2 dalam kurung 5 pangkat 2 dikurang 3 dalam kurung 5 ditambah 5, yaitu akar 1 per 2 dalam kurung 25 dikurang 15 ditambah 5 sama dengan akar 25 per 2 dikurang 10, yaitu akar 12,5 dikurang 10, hasilnya akar 2,5%. Soal kedua, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat yang dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat 2 min x dengan fx dalam meter dan x dalam detik. Jika diketahui x mendekati 6 detik, maka kecepatan mobil tersebut adalah, yang ditanya adalah limit x mendekati 6 fx sama dengan titik-titik. Limit x mendekati 6 dalam kurung x2 min x sama dengan, karena x mendekati 6 berarti 6 pangkat 2 min 6, yaitu 36 dikurang 6 sama dengan 30. Lanjut ke soal ketiga, yaitu limit dalam kurung 2x pangkat 2 min 3x dalam x mendekati 6 adalah, yaitu limit x mendekati 2 dalam kurung 2x pangkat 2 min 3x adalah limit x mendekati 2 2x min limit x mendekati 2 3x, yaitu 2 dalam kurung 2 pangkat 2 dikurang 3 dalam kurung 2, hasilnya 8 dikurang 6, yaitu 2. Terakhir ada limit dalam kurung 5x pangkat 2 dengan x mendekati 3, yaitu limit x mendekati 3 dalam kurung 5x pangkat 2 sama dengan limit x mendekati 3 dalam kurung 5x pangkat 2 sama dengan 5 dalam kurung 3 pangkat 2 dengan hasil 15 pangkat 2, yaitu 225. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Kristina Magdalena, NIM aku 63240512. Aku dari Prodi Akuntansi kelas 631101. Di video ini aku mau menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah aku Matematika Ekonomi, yaitu fungsi linear. Pertama-tama aku mau menjelaskan tentang apa itu fungsi.
Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, fungsi linear merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah min 1. Contoh, y sama dengan 0,8x plus 5. X adalah variabel bebas atau variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Y adalah variabel terikat atau variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. 0,8 itu koefisien dari variabel X dan 5 adalah konstanta. Selanjutnya ada gradien. Dalam ilmu matematika, gradien adalah garis lurus yang memiliki kemiringan berdasarkan persamaan. Artinya, gradien menunjukkan nilai atau tingkat kemiringan pada garis lurus. Persamaan garis dapat ditulis dengan Y sama dengan mx tambah C, dengan M merupakan lambang gradien dari persamaan tersebut. Contohnya, garis Y sama dengan 2x plus 3, maka gradien garisnya adalah 2. Untuk mencari persamaan fungsi linear, jika diketahui satu titik koordinat, maka dinyatakan rumus y min y1 sama dengan m x min x1. Dan untuk jika diketahui dua titik koordinat, maka m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Kita lanjut ke fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Hukum dari permintaan, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dirumuskan dengan P sama dengan A min B Q, atau QD sama dengan A min B dikali PD. Yang kedua, fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Hukum dari penawaran, jika permintaan naik, maka penawaran juga akan naik. Dirumuskan dengan P sama dengan A plus BQ atau QS sama dengan min A plus B kali PS. Dan yang terakhir ada keseimbangan pasar atau yang sering disebut market equilibrium, merupakan sebuah kondisi sistem ekonomi ketika terjadi keseimbangan permintaan maupun penawaran antara jumlah produk atau jasa pada harga tertentu. Dirumuskan oleh QD sama dengan QS, atau PD sama dengan PS, atau juga QE, PE. Setelah tadi dijelasin tentang fungsi linear, penjelasannya dan juga rumus-rumusnya, kita akan lanjut untuk contoh soal. Di sini aku ada contoh soal untuk fungsi linear yang tadi aku jelasin. Yang pertama ada bentuklah persamaan linear yang garisnya melalui titik min 1, min 2 dan min 5, min 2. Berarti di sini kan ada dua titik koordinat. Berarti kita pakai rumus yang y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Jadi kita pakai rumus yang ini. Tinggal dimasukin aja. Y min y1-nya y1-nya min 2. Min 2 per y2-nya kan min 2 juga. Min 2 min y1-nya min 2 sama dengan x min x1-nya min 1 per x2-nya min 5 dikurang x1 min 1. Jadi sama dengan y min ketemu min plus kan, y plus 2 per min 2 kurang min 2 0 sama dengan x plus 1 per min 5 kurang min 1 min 4. Min 4 dikali y jadi min 4y. Min 4 dikali plus 2 jadi min 8. 0 dikali x 0, 0 dikali 1 juga 0 kan, berarti min 0. Tinggal disederhanain, min 4y sama dengan min 8. Y sama dengan min 8 bagi min 4, 2. Jadi hasilnya y-nya 2. Dan untuk soal yang kedua tentang fungsi permintaan dan penawaran, diketahui jika fungsi permintaan suatu produk Q sama dengan 12 min 6P, sedangkan fungsi penawaran Q sama dengan 8 plus 2P, dan pemerintah mengenakan pajak Rp3 per unit, carilah berapa harga
dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Kita cari dulu untuk harga sebelum pajaknya. Kita tulis QD. QD ini untuk fungsi permintaan sama dengan 12 min 6P. QS-nya untuk fungsi penawaran 8 plus 2P. QD sama dengan QS 12 min 6P sama dengan 8 plus 2P. Kita gabungkan dulu untuk yang bervariabel dan yang konstanta aja. 12 min 8 pindah ruas jadi min kan. Min 8 sama dengan 2P plus 6P. Kenapa plus? Karena 6P min 6P pindah ruas. 12 dikurang 8, 4 sama dengan ini jadi 8P. P sama dengan 0,5. 4 dibagi 8. Jadi 0,5. Ini untuk harga sebelum pajak. Dan untuk mencari jumlah keseimbangannya, kita pakai rumus yang QS-nya ya. Berarti QS-nya itu kan 8 plus 2P. Ya kan? Sama dengan 8 plus 2, P-nya tadi 0,5. Sama dengan 8 plus 2 dikali 0,5 itu 1. Sama dengan 9. Untuk jumlah keseimbangan pasar sebelum pajak itu 9 dan tadi harganya itu kan 0,5. Dan sekarang kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak. QD kita tulis lagi, QD 12 min 6P. QS-nya agak berbeda karena pemerintah mengenakan pajak. Ada pajaknya, berarti 8 plus 2P plus tadi pajaknya 3.000 rupiah, 3 rupiah per unit, berarti plus 3. Jadinya ini 11 plus 2P. Jadi kita akan pakai QS-nya ini. Jadi QD sama dengan QS 12 min 6P sama dengan 11 plus 2P. Ini kita pisahkan untuk yang bervariabel dan hanya berkonstanta. Berarti 12 min ini jadi pindah ruas kan, jadi min 11 sama dengan 2P plus 6P. Ini jadi 1 sama dengan 8P. P sama dengan 0,25. 1 dibagi 8, 0,25. Ini untuk P-nya. Ini untuk harga sesudah pajak 0,25. 0,125 maaf. Hasil dari pembagian 1 sama 8 0,125. Terus untuk jumlah keseimbangan pasar sesudah pajak itu kita pakai QS sama dengan 11 plus 2P. Ya kan? 11 plus 2 P-nya 0,125. 0,125. Sama dengan 11 plus 2 dikali 0,125 0,25. Jadi 11,25. Hasilnya untuk jumlah keseimbangan pasar sesudah pajaknya ini 11,25 dan harga sesudah pajak itu 0,125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu matriks. Perkenalkan, nama saya Widya Nurliana dengan NIM 63240639. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari matriks, jenis-jenis matriks, dan contoh soal dari matriks. Definisi matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Ya, suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Lalu, jenis-jenis matriks. Yang pertama, yaitu adalah matriks baris. Matriks persegi yang suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh, yaitu ada di baris pertama ada angka 3, 2, min 1, 6, dan 1.
Lalu, contoh matriks yang kedua, yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja, yang dimana seperti contoh yang di bawah, yaitu di atasnya ada angka 7 dan di bawahnya ada angka 8. Lalu ada matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, seperti contoh yang ada di bawah. Lalu yang keempat yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti contoh yang di bawah, yaitu di mana ada terdiri di atasnya ada angka 7 dan 0 dan di bawahnya ada angka 0 dan 5 dan diagonal utamanya adalah 7 dan 5. Lalu yang kelima yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Seperti contoh yang di bawah, yaitu yang di atasnya terdiri ada angka 1 dan 0 dan di bawahnya ada angka 0 dan 1. Lalu yang terakhir yaitu matriks transpose. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Seperti contohnya yaitu ada di matriks A, di mana di angka A teratasnya ada angka 6 dan 8 dan di baris tengahnya itu ada 4 dan 1 dan di paling bawah ada 7 dan 3. Maka transpose matriks A-nya adalah 6, 4, 7 dan di bawahnya ada angka 8, 1 dan 3. Lalu di sini ada contoh soal dari matriks. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi beberapa contoh soal matriks. Dan yang pertama adalah contoh soal dari salah satu jenis satu determinan, yaitu determinan A, yaitu ada angka 6, 3 dan di bawah ada angka 7 dan 5. Maka determinan A-nya adalah 6 kali 5 dikurang 3 kali 7. Karena di sini merupakan sistem kali silang. Jadi hasilnya adalah 30. 6 kali 5, hasil dari 6 kali 5 adalah 30 dan hasil dari 5 adalah 3 kali 7 adalah 21. Lalu dikurangkan dari 30 kurang 21 hasilnya 9. Lalu contoh soal yang kedua yaitu dari penjumlahan biasa. Di sini saya ada contoh soal itu yang matriks A ada angka 1, 4, 6 dan 3, sementara di matriks B ada 6, 2, 3 dan 2. Tentukan hasil dari matriks A dan B. A dan B di dalam matriks itu berarti 1 ditambah 6, 4 ditambah 2, 6 ditambah 3 dan 3 ditambah 2. Maka hasilnya mendapatkan matriks yaitu 7, 6, 9 dan 5. Yang ketiga yaitu ada contoh soal transpose. Di sebuah sekolah terdapat data nilai siswa dalam bentuk matriks. Matriks berikut menunjukkan nilai ujian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari 3 siswa, yaitu matriks B itu ada 85, 90, 84, 95, 80, 92, di mana baris pertama adalah nilai bahasa Indonesia dan baris kedua adalah nilai bahasa Inggris. Jika kepala sekolah ingin melihat nilai tersebut dalam bentuk transpose, berapa hasil transpose dari matriks B? Yaitu 85 dengan angka di atas itu ada 85, 95, 90, 80, 84, dan 92. Lalu soal yang terakhir yaitu adalah nomor 4, yaitu sebuah perusahaan memiliki 3 cabang yang berada di 3 kota berbeda, kota A, kota B, dan kota C. Setiap cabang memiliki pendapatan dari 2 produk yang berbeda, produk X dan produk Y. Matriks P yaitu 20, 15, 25, 30, 10, dan 20, di mana kolom pertama menunjukkan pendapatan dari produk Y dan kolom kedua menunjukkan pendapatan dari produk Y. Jika pada bulan berikutnya pendapatan produk X dan Y masing-masing meningkat 10 juta rupiah untuk setiap cabang, tentukan matriks pendapatan baru yang mencerminkan perubahan tersebut. Jawaban dari nomor 4 yaitu tinggal dijumlahkan aja, ditambah setiap angkanya ditambahkan 10, seperti 20 ditambah 10, 15 ditambah 10, 25 ditambah 10, 30 ditambah 10, 10 ditambah 10, dan 20 tambah 10. Maka menghasilkan matriks yaitu 30, 25, 35, 40, 20, 30. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sevana Dinan Putri dari kelas 1A
NIM 632402225. Saya akan menjelaskan materi integral. Selanjutnya adalah materi integral. Yang pertama adalah integral tak tentu. Rumusnya adalah AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X N plus 1 plus C. Kita akan mengerjakan soal nomor 1. Soalnya 3X kuadrat ditambah 8X dikurang 2 dx. Kita masukin soalnya ke rumus ini. A-nya adalah 3, jadi masukkan 3 per N-nya adalah pangkatnya yaitu 2, jadi 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ditambah A-nya 8 plus N pangkatnya yaitu 1, jadi 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 dikurang 2 ditambahkan X di belakangnya plus C. Jadinya 3 dibagi 3 adalah 1. 1 yang nggak usah ditulis, jadinya X pangkat 3 ditambah 8 dibagi 2 yaitu 4, jadi 4 X kuadrat dikurang 2X plus C. Lanjut soal kedua, 2X plus C kuadrat dx. Yang pertama, cara pengerjaannya adalah kita mengubah fungsinya menjadi lebih sederhana. Karena kuadrat, jadi kita tulis 2X plus 3, 2X plus 3. Lalu kita kali silang 2X kali 2X, yaitu 4X kuadrat ditambah 2X kali 3, 6X, 3 kali 2X, 6X, 3 kali 3, 9. Lalu dijumlah 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 6X sama dengan 12X plus 9. Nah, setelah itu kita cari integralnya. Dari 4X kuadrat ditambah 12X plus ditambah 9. Lalu kita cari integralnya. Dari 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9, yaitu A-nya adalah 4 per pangkatnya 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ditambah A-nya 12 per N-nya itu pangkat 1, 1 plus 1 X 1 plus 1 ditambah 9-nya ditambahin variabel X, jadi 9X ditambah C sama dengan 4 per 3 X pangkat 3 ditambah 12 dibagi 2, 6X kuadrat ditambah 9X ditambah C. Selanjutnya adalah integral tentu. Apa bedanya integral tentu dan tak tentu? Kalau tentu itu ada batas atas dan bawahnya. Rumusnya itu setelah diintegralkan, lalu fungsinya disubstitusikan dengan nilai atas dan bawahnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah pabrik memproduksi meja dengan biaya produksi per unit yang berubah, tergantung pada jumlah meja yang diproduksi. Kita memiliki fungsi 2X plus 4, di mana X adalah meja yang diproduksi dalam ratusan. Tentukan total biaya produksi untuk memproduksi meja dari 200 hingga 600 unit. Diketahui, fungsi yang kita dapatkan adalah 2X plus 4. Dan mencari integral dari X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. X 2 dan 6 diperoleh dari 2 untuk 200 meja dan 6 untuk 600 meja. Jadi integral batas bawah 2, batas atas 6, 2X plus 4 dx. Yang pertama adalah kita cari integralnya. Masukkan rumus A per N plus 1 X N plus 1. A-nya adalah 2 per N-nya pangkat 1, jadi N plus 1 X N plus 1 plus 4 ditambah variabel X. Jadi X kuadrat ditambah 4X. Nah, lalu kita substitusikan X pangkat 2 dan 4X dengan 2 dan 6. Jadi 6 kuadrat ditambah 4 dalam kurung 6 dikurang 2 kuadrat ditambah 4 dalam kurung 6. Jadi 36 ditambah 24 dikurang 4
ditambah 8 sama dengan 64. Jadi total biaya produksi untuk memproduksi 200 hingga 600 meja adalah 64 juta rupiah. Sekian penjelasan soal integral tak tentu dan tentu dari saya. Sekian, terima kasih.